Saat kakimu menginjak landak laut, pasti kamu langsung sadar kan? Lihat deh duri-durinya. Kalau sampai nancep di kulit, sakitnya bukan main. Meski tidak tergolong agresif, landak laut sangat lihai mempertahankan diri dari pemangsanya. Bahkan punya duri berbisa dan gigitan beracun. Ya, dipilih, racunnya mau pakai yang mana? Hewan ini bisa dijumpai di semua lautan di seluruh dunia, jadi kita tidak bisa menghindarinya. Bahkan kebanyakan hidup di perairan dangkal dan bersembunyi di kolam pasang surut atau terumbu karang. Orang-orang yang kurang waspada pasti sering menginjaknya. Durinya panjang, berbisa, dan runcing. Kalau sudah menancap di kulit, cenut-cenutnya juga mirip dengan tusukan jarum, bisa menembus sampai ke dalam, melepaskan racun yang ampuh. Jadi penawarnya apa dong? Segera cabut durinya, lalu cuci bekasnya dengan air asin. Mamalia laut kecil yang satu ini suka memangsa landak laut. Iya, bener banget, berang-berang laut. Kelihatannya sih unyu ya, tapi juga barbar. Mamalia ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air, bahkan saat tidur. Agar tidak terpisah dari kawanannya, hewan ini saling bergandengan tangan. Widih, so sweet. Bulunya paling lebat di seantero kerajaan binatang, bahkan bisa mencapai 1.000.000 helai tiap 2,5 cm persegi. Kita aja cuma punya 2.000 helai. Berang-berang juga pintar menggunakan alat, bahkan bisa memakai batu untuk membuka cangkang kerang. Terus gimana ya caranya buka kulit landak laut? Sekali-sekali unjuk kebolehanmu dong, berang-berang. Ikan batu memang bukan jawarannya kontes kecantikan, tapi kalau soal berkamuflase agar mirip batu, ikan ini pasti lihai. Senjata ampuhnya ada 2 macam, mata kecil yang tidak bisa memantulkan cahaya, dan kulit kasar. Kepalanya besar, mulutnya lebar, dan tubuhnya dikelilingi banyak batu. Ikan ini bisa bertahan selama 24 jam di daratan. Jadi jangan harap kamu bisa bernafas lega hanya karena tidak menceburkan diri ke air. Jangan sampai kamu menginjak atau memegang ikan batu ya. Percaya deh, kamu nggak akan menyukainya. Duri sirip punggungnya punya bisa yang sangat kuat. Jadi, bisa keluar saat tubuhnya terinjak, kemudian akan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantung. Kalau sudah begini, korbannya harus segera ditolong. Nggak heran sih ya, kalau ia termasuk salah satu hewan yang paling berbahaya. Selalu hati-hati ya saat kamu menginjak area berbatu. Ikan ini suka banget ngumpet di tempat berbatu. Tentakel ubur-ubur kotak bisa memanjang sampai 3 meter dan masing-masing punya 5.000 sel penyengat. Senjata yang lumayan ampuh tuh untuk ukuran hewan yang tubuhnya banyak mengandung air. Bisanya ini mampu melumpuhkan si calon mangsa, mampu mengakibatkan sensasi nyut-nyutan tiada tara pastinya. Di dalamnya terkandung protein yang bisa menyerang jantung, sel kulit, dan sistem saraf. Makanya, ubur-ubur coklat juga menyandang status sebagai salah satu hewan yang paling berbahaya di planet ini. Kalaupun mau pakai penawar klise seperti tabir surya, soda, atau kopi, nggak akan mempan. Sebaiknya pakai air laut biasa saja. Wah, rupanya ubur-ubur ya yang jadi penguasa lautan, bukan hiu. Coba deh amati lagi area perairan dangkal di dekatmu. Kali aja ada gurita kecil kayak gini. Tubuhnya mungil dan punya cincin biru. Imut kan? Tapi hati-hati loh ya. Jangan terkecoh. Gurita ini tidak cocok dijadikan sebagai hewan peliharaan. Saat terprovokasi, ia akan mulai memancarkan sinar biru elektrik untuk menghalau predator. Sudahlah, sebaiknya jaga jarak saja. Bisanya 1000 kali lebih kuat dari sianida. Penawarnya juga belum ada, jadi sebaiknya cepat-cepat ambil foto selfie, lalu menjauh. Nggak juga, mending segera menjauh. Oke, di kedalaman laut pun gurita terlihat aneh ya. Kamu lihat batang kayu besar di dasar laut nggak? Jangan-jangan itu reruntuhan dari kapal tua. Harta karun berisi emas dan berlian? Asik, jadi orang kaya. Tapi saat didekati, kok bisa berenang ya? Oh, bukan hiu atau lumba-lumba rupanya, tapi buaya air asin. Udah, jangan panik dulu. Kalau kamu melihat reptil ini di lautan, kemungkinan kamu tidak dianggapnya sebagai mangsa kok. Buaya punya katup khusus di kerongkongannya agar tetap bisa berenang di dalam air. Tetap aja sih, hewan ini bisa menggigit. Biasanya buaya berenang menuju pulau terdekat dengan cara meluncur. Nggak mungkin juga numpang kapal feri kan? Kalau kamu kebetulan melihatnya dari kejauhan, nggak masalah kok. Tapi jangan langsung berenang ke pantai ya. Buaya suka menyergap mangsanya di perairan dangkal. Jadi pengen lihat hiu putih besar menyelam bareng buaya deh. Hiu senang memangsa hewan seukuran buaya loh, kalau merasa tertantang. Wah, liburan sambil naik kapal di lepas pantai Meksiko pasti asik ya. Mentari yang berseri, air sebiru langit, hewan laut yang terancam punah.
Gimana? Fakita memang bukan lumba-lumba yang membahayakan. Tapi jangan harap kamu akan mendapat salam hangat dan tanda tangan darinya. Hewan ini sangat pemalu. Fakita merupakan kata dalam bahasa Spanyol yang artinya sapi kecil atau dipahami sebagai mamalia laut kecil. Dengan pola hitam di sekeliling matanya, hewan ini lebih mirip panda laut. Kalau bisa melihat Fakita secara langsung, kamu termasuk beruntung loh. Hewan ini terancam punah dan seringnya karena tertangkap jaring nelayan. Saat ini, jumlahnya diperkirakan cuma tinggal 10 ekor di seluruh dunia. Pulau Galapagos memang sangat legendaris. Ada penyu raksasa, burung bobi berkaki biru, kepiting batu merah, dan ikan kelelawar berbibir merah. Tapi kalau pernah berenang di perairannya juga, kemungkinan kamu akan melihat keunikan di dalam air. Iguana. Ada di mana-mana. Reptil laut besar ini memakan ganggang yang tumbuh di batu karang bawah air. Rupanya hewan ini termasuk vegetarian sejati. Pasti ikan akan kegirangan kalau tahu fakta ini. Ekornya panjang dan pipih memang dirancang untuk membantunya bergerak di dalam air. Sedangkan cakar tajamnya dipakai untuk menapak di atas karang saat berjemur. Coba deh perhatikan lagi. Ternyata iguana juga sering bersin. Bukan karena flu sih, tapi untuk mengeluarkan garam. Ada kelenjar khusus yang membuat garam tetap menempel di luar hidungnya sehingga harus selalu dibersihkan. Kasihan juga ya. Dan kerennya lagi, iguana nggak akan merasa terusik kalau kita berenang-renang di dekatnya. Karena Pulau Galapagos sudah terisolasi, hewan di sana tidak akan takut dengan manusia. Wah, bagus dong. Kalau kamu suka mengumpulkan cangkang kerang di sepanjang pantai, pastikan di dalamnya sudah nggak ada penghuninya ya. Siput bisa hidup dimanapun di dunia ini dan kebanyakan tidak berbahaya kalau disentuh. Tapi percaya deh, tetap ada kecualinya. Siput kerucut memang beda dari kerabatnya yang tinggal di daratan karena bukan pemakan tumbuhan. Hewan laut berbisa ini punya lebih dari 500 spesies. Beberapa di antaranya bahkan bisa sangat membahayakan karena sifat ganasnya. Mampu menyuntikkan bisa melalui giginya yang tajam seperti tombak. Siput ini bisa menyebabkan lumpuh, buta, gangguan paru-paru, dan masih banyak lagi. Sebaiknya beri respek pada siput di halaman belakang rumahmu ya. Kamu nggak mau kan kalau mereka tiba-tiba memanggil bala bantuan siput kerucut? Mau tos dengan hewan laut nggak? Gimana kalau ku kenalkan dengan handfish merah Tasmania? Ikan ini tidak berenang seperti ikan pada umumnya, tapi berjalan. Handfish merah memakai tangannya yang mirip sirip untuk berjalan di dasar laut. Penjelajah dasar laut ini sangat terusik oleh para perenang dan perahu. Sebagian orang bahkan ingin membawanya pulang sebagai hewan peliharaan. Udahlah, mendingan biarkan aja dia hidup tenang di dasar laut. Kalau bintang laut suka difoto, memangnya kamu akan bisa ngobrol dengannya. Kalaupun bisa, bintang laut yang satu ini pasti akan memintamu untuk menjauh saja. Si pemarah ini memang beda dari kerabatnya yang hidup di dekat pantai. Bintang laut mahkota duri bertubuh besar dan juga berbahaya. Hewan ini hidup di karang seperti di Great Barrier Reef. Bisanya juga mengerikan, termasuk bagi manusia. Tubuhnya tertutup oleh duri beracun yang pastinya bikin nyeri, bahkan efeknya bisa berlanjut hingga lebih dari 3 jam. Jadi, apa yang akan terjadi kalau kamu menyentuh hewan ini? Mual dan muntah. Nah, udah jelas lah ya, bintang laut ini kurang cocok dijadikan foto yang diposting di Instagram. Ikan buntal memang terlihat mungil dan unyuk ya, tapi hati-hati, salah-salah bisa game over. Ikan ini sangat terkenal di kalangan hewan laut dan bisa menggembungkan tubuhnya seperti balon. Tapi nggak semua ikan buntal punya bisa dan duri tajam kok. Sebagian di antaranya bahkan bertubuh halus dan menawan. Tapi ada juga yang tubuhnya sangat beracun. Aneh juga ya. Kalau sudah di restoran, menu ikan buntal bisa dibanderol dengan harga sekitar 700 ribuan. Kamu tahu kan hidangan lezat asal Jepang yang bernama fugu? Nah, itu sebetulnya ikan buntal berbisa yang disajikan di atas piring. Para chef junior harus menjalani latihan selama bertahun-tahun untuk mengolah ikan ini. Salah iris sedikit saja, pelanggannya pasti nggak akan balik lagi selamanya. Hewan yang bisa kebal dari racun ikan buntal hanyalah hiu. Wah, hebat juga ya si hiu ini. Saat itu beberapa jam menjelang tengah malam. Beberapa orang dari total 2.200 penumpang kapal laut besar yang mewah ini masih berpesta di ruang utama kelas 1 yang indah. Sisanya tertidur di kasurnya masing-masing. Beberapa di antaranya di kabin luas yang dipenuhi lukisan dan dihiasi dekorasi cantik. Lainnya di ruangan kecil di bawah permukaan laut. Semua orang ini hanya punya satu kesamaan. Pada malam bulan April yang dingin itu, mereka semua tengah menempuh perjalanan dari Southampton di Inggris ke kota New York. Kapal itu bernama Titanic.
Dan saat itu, Titanic dianggap tidak mungkin tenggelam. Pada awal perjalanannya, kapal tersebut hampir bertabrakan dengan kapal uap New York. Untungnya, Titanic berhasil melewati kapal itu dengan jarak beberapa meter. Helaan nafas lega terdengar dari penumpang yang masih memenuhi geladak kapal. Sayangnya, mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka dalam waktu dekat. Beberapa hari kemudian, saat kapal ini sudah berada di Samudra Atlantik Utara, 595 km dari Newfoundland, hal tidak terpikirkan terjadi. Sekitar pukul 11:40 malam, tanggal 14 April, mereka yang masih terjaga tersentak jatuh oleh kekuatan misterius dan kuat. Penumpang yang sudah berbaring di kasur terlempar ke lantai. Jeritan dan kebingungan menyelimuti udara. Beberapa bulan sebelum bencana ini melanda, bongkahan es raksasa pecah dari gletser di barat daya Greenland. Bongkahan ini terbuat dari salju yang sudah menumpuk sejak 100.000 tahun lalu, saat mamut masih menampakkan kakinya di planet ini. Saat gunung es ini baru memulai perjalanan, ukurannya besar sekali, panjangnya hampir 518 meter, dan beratnya mencapai 75 juta ton. Tapi kemudian, gunung es ini mengambang lebih jauh ke selatan dari yang biasanya, tepat ke wilayah yang harus dilintasi Titanic dalam perjalanannya menuju Amerika Utara. Bahkan setelah mencair di air selama berbulan-bulan, berat gunung es tersebut masih tersisa 1,5 juta ton. Bagian atasnya menjulang di atas air hampir setinggi 30 meter. Meski begitu, gunung es itu terlihat tidak berbahaya di hadapan kapal laut besar ini, tapi hanya pada pandangan pertama. Apa yang dilihat orang-orang hanyalah sebagian kecil dari sebongkah es raksasa. Bagian terbesar gunung es tersembunyi di bawah permukaan, dengan hanya 1/10-nya terlihat di atas air. Gunung es Titanic pun tidak terkecuali. Saat menabrak gunung es, kapal itu hancur. Tidak mampu membelokkan jalurnya, kapal itu menghantam es, memecahkan setidaknya 5 kompartemen lambungnya. Kompartemen ini dengan cepat terisi air, yang kemudian membanjiri setiap kompartemen di sebelahnya. Bagian depan kapal mulai tenggelam sehingga mengangkat bagian belakang hampir vertikal ke langit. Lalu, dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, kapal itu pecah menjadi 2. Dan sisanya adalah tinggal sejarah. Tapi, bagaimana jika apa yang kita tahu tentang bencana itu tidak benar? Bagaimana jika kapal itu tidak karam oleh gunung es? Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih berbahaya dan jauh lebih hidup yang sebenarnya menenggelamkan Titanic? Amat jauh di bawah permukaan, di samudera yang redup dan gelap, sekelebat bayangan mengintai. Bayangkan makhluk raksasa yang bulat, pipih, dan punya banyak lengan. Atau lebih tepatnya, tentakel yang kuat. Ia menyerupai cumi-cumi atau gurita raksasa, tapi jauh lebih besar. Deskripsinya bervariasi dari sepanjang 10 kapal sampai sepanjang 2,5 km. Rumor mengatakan, pelaut yang tidak beruntung terkadang salah mengira monster laut ini sebagai pulau. Tapi alih-alih menginjak tanah kering, mereka malah diseret ke dalam laut. Orang-orang ini bertemu sang Kraken, makhluk legendaris yang ditakuti oleh semua orang yang berlayar mengarungi laut. Biasanya, Kraken menghantui lautan di lepas pantai Norwegia sampai Islandia, bahkan sampai ke Greenland. Tak ada yang tahu apa yang membuat monster itu bergerak makin jauh dari rumahnya. Perairan Atlantik Utara sama dinginnya, dan makhluk itu merasa nyaman serta penasaran. Begitu dia melihat Titanic, kapal itu tidak punya peluang untuk lepas dari intaiannya. Di sini gelap, itulah sebabnya mereka yang berada di kapal tidak memperhatikan tanda bahaya pertama. Air di sekitar kapal mulai bergelumbung. Jika telingamu peka, kamu dapat mendengar suara gemericik yang aneh. Jika matamu jeli, kamu bisa melihat ribuan ikan dan ubur-ubur muncul ke permukaan. Mereka merasakan ada sesuatu di bawah. Tapi, meski seseorang di Titanic menyadari semua tanda-tanda ini, mereka tidak akan punya waktu yang cukup untuk menjauh dari makhluk mengerikan itu. Ukurannya yang sangat besar, serta tentakelnya yang super panjang dan kuat, mengubahnya menjadi predator yang mustahil dihindari. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang berdiri di dek tidak tahu apa-apa tentang monster laut ini. Dia hanya melihat pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari laut. Amat sangat lambat. Anak itu tidak paham kenapa, tapi semua darah di tubuhnya tiba-tiba berubah dingin. Ratusan ikan kecil melompat-lompat di genangan di antara gumuk-gumuk pasir ini. Tapi tak lama kemudian, mereka masuk ke dalam air melewati sisi sesuatu yang besar dan mengerikan. Beberapa objek runcing muncul ke atas permukaan. Anak laki-laki yang penasaran mengiranya sebagai tanduk. Objek ini terus tumbuh lebih tebal, semakin tinggi, naik dari permukaan. Tak lama, tanduk-tanduk ini menjulang di atas Titanic yang sangat besar.
membuat kapal ini tampak kerdil. Tanduk ini adalah lengan Kraken yang ditakuti. Anak laki-laki itu mematung karena ketakutan. Tapi kemudian dia melihat mata sang monster yang ukurannya sebesar gajah. Anak itu pun tersadar dan segera lari, berteriak seolah hidupnya sudah di ujung tanduk. Teriakan anak itu menarik perhatian penumpang lain. Mereka berkumpul di sepanjang sisi kapal, mencoba mencari apa yang sangat ditakuti anak itu. Dan kemudian mereka melihatnya. Satu persatu hingga semakin banyak penumpang dan awak kapal bersandar ke susuran kapal untuk melihat lebih jelas. Mereka tak ceroboh, hanya terperanjat. Tentu sulit mempercayai mata mereka ketika terdapat seekor monster mengerikan hendak menyerang kapal yang mereka tumpangi. Ditambah lagi, suasananya gelap dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bayangan hitam apa itu sebenarnya. Tapi beberapa menit berikutnya membuktikan bahwa ini bukan fata morgana. Tiba-tiba makhluk itu mengangkat salah satu lengannya yang mengerikan dan merentangkannya ke arah kapal. Lengannya lebih panjang dari seluruh lambung kapal. Para wanita mulai berteriak dan pingsan, sementara para pria terlihat sama ketakutannya. Mereka yang berhasil menjaga diri tetap tenang, merangkul anak-anak dan lari mencari perlindungan. Saat itulah benturan kuat pertama mengguncang kapal. Kraken sudah bosan menunggu. Dia siap beraksi. Kepanikan melanda orang-orang di Titanic, berlari tanpa tujuan dan berteriak. Mereka menciptakan keributan yang membuat sang monster makin tertarik. Biasanya, monster itu hanya ingin menyendiri. Dia beristirahat jauh di dasar laut, menggunakan tentakel panjangnya untuk menambatkan diri ke dasar dan dengan tenang berburu makanan. Dia hanya naik ke permukaan saat cuacanya hangat atau saat terganggu. Titanic mungkin terlalu besar dan berisik, sehingga menarik makhluk itu keluar dari tempat tidurnya. Ketika sang monster naik ke permukaan dan melihat perahu besar yang berkilau, wow! Benda ini membuat sang Kraken terpesona. Dia mengangkat salah satu tentakelnya untuk menyentuh benda yang asing baginya ini. Bahannya keras dan sang monster bertanya-tanya apakah benda ini akan hancur ketika diremas. Tanpa membuang banyak waktu, dia melingkarkan beberapa lengannya ke sekitar kapal dan mencoba meremasnya. Makhluk kecil yang berisik berjatuhan ke laut, serta membuat suara bernada tinggi yang ricuh dan mulai mengganggu sang Kraken. Dia pun semakin marah. Setelah melepas cengkramannya, sang monster mengelilingi Titanic beberapa kali, bersiap untuk serangan berikutnya. Kali ini serangannya jauh lebih kuat, membuat Titanic penyok dan rapuh. Satu gerakan tentakel yang cepat pun dilancarkan lagi, dan kapal malang ini mulai terisi air. Kraken mundur, seolah menikmati hasil karyanya. Tapi kemudian dia menyadari kapal itu mencoba bergerak cepat yang tampaknya sia-sia untuk menjauhkan diri darinya. Orang-orang di Titanic menghela nafas lega. Monster itu sudah tidak terlihat, akan tetapi mereka tidak tahu bahwa Kraken tidak pernah melepaskan mainannya. Kapal pun mulai melambat, bagian belakangnya perlahan terangkat, dan bagian depannya masuk ke bawah air. Penumpang dan anggota kru jatuh ke geladak. Kebanyakan dari mereka terlalu takut untuk bersuara. Itulah sebabnya semuanya terjadi dalam kesunyian yang menakutkan. Kapal pun terbelah menjadi dua karena beratnya sendiri. Suaranya begitu keras sehingga sang Kraken pun menjauh ketakutan. Karena terkejut, dia menyelam kembali ke laut yang menciptakan pusaran air besar di sana. Pengisap di tentakelnya menyeret apa yang tersisa dari Titanic ke kedalaman laut. Apa yang paling tragis di sini? Sang Kraken bahkan tidak tertarik pada manusia di atas kapal. Makhluk ini sudah kenyang mengunyah ikan. Dia tidak membutuhkan mangsa yang lebih besar. Keingintahuan makhluk inilah yang kini menarik Titanic ke bawah laut. Apa kapal megah itu punya harapan selamat? Menurutku, kamu tahu jawabannya. Air menggelegak di bawah perahu memancingmu, seperti ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari air. Gelegak itu makin dekat. Air seperti mendidih. Tiba-tiba kamu melihat rahang raksasa dan gigi-gigi yang berkilauan. Beberapa detik kemudian, seekor hiu raksasa meloncat keluar dari air dan menghancurkan perahu dalam satu gigitan. Itulah Megalodon, ikan terbesar yang pernah ada di muka bumi. Sudah lama kita menggambarkan Megalodon seperti ini, versi hiu putih yang lebih besar. Tapi ilmuwan terus berdebat mengenai tampilannya. Sejauh ini mereka sepakat gambaran hiu raksasa tersebut salah. Inilah data yang diyakini para ilmuwan. Ukuran, panjang sekitar 15 meter. Itu sebesar bus sekolah dan sebanding dengan panjang gerbong kereta bawah tanah. 8,5 kali tinggi rata-rata manusia. Yuk, kita bandingkan dengan hiu putih modern. Megalodon 3 kali lebih besar.
Tapi itu hanya perkiraan kasar. Kita tidak punya rangka megalodon utuh yang diawetkan. Itu karena megalodon tidak punya tulang, tapi hanya tulang rawan saja. Tidak banyak yang tersisa selama 3,6 juta tahun sejak megalodon punah. Yang tertinggal hanya gigi dan sedikit tulang belakang. Sebagai perbandingan, dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Namun, tulang padat mereka terawetkan dengan sempurna, dan kita punya berbagai contoh rangka dinosaurus. Ilmuwan telah memperhitungkan ukuran megalodon berdasarkan gigi-gigi dan rahangnya. Ini sebuah gigi. Panjangnya sekitar 18 cm, lebih besar dari telapak tanganmu, dan 3 kali ukuran gigi hiu putih modern. Lebar rahang megalodon 2 meter dan memiliki 5 baris gigi. Totalnya 276 gigi setajam pisau cukur. Fosil lainnya yang terawetkan adalah kolom tulang belakang. Ini terdiri dari 150 tulang belakang, lebar masing-masing adalah 15 cm. Tulang ini mengandung banyak kalsium karena megalodon suka susu segar dingin. Bukan sih, tapi karena tulang belakang itu harus menopang massa luar biasa hiu raksasa. Berdasarkan fosil ini, ilmuwan membuat model dan hanya mengkalkulasi perkiraan ukuran megalodon. Tapi ikan tersebut hampir tidak mungkin lebih besar. Semua itu terkait pernapasan mereka. Makin besar ikannya, makin banyak oksigen yang dibutuhkan. Yang artinya area insang lebih luas, yaitu organ yang menyaring air dan mengumpulkan oksigen. Jika megalodon berukuran lebih besar, ia akan mengalami kesulitan untuk bernapas. Jadi, ilmuwan percaya bahwa ukuran maksimal megalodon adalah 15 meter. Rata-rata, ukurannya beberapa meter lebih kecil. Wih! Nah, sekarang beratnya. Rata-rata bobot megalodon sekitar 30-35 ton. Untuk perbandingan, berat seekor hiu putih adalah 1 ton, yang artinya 30 kali lebih kecil. Percaya aku deh, bus sekolah 4 kali lebih ringan dengan berat 7,5 ton. Bobot seekor megalodon sebanding dengan sebuah pesawat Boeing 737 dalam kondisi kosong. Tapi, paus biru modern mengalahkan megalodon dalam hal ukuran dan bobot. Panjang 30 meter lawan 15 meter, hampir 2 kali panjangnya. Berat paus biru sekitar 180 ton. Itu seperti 6 megalodon atau 6 pesawat penumpang. Atau seperti 33 gajah dewasa. Kamu suka kan perbandingan ini? Nah, sekarang tampilan megalodon. Ilmuwan percaya megalodon tidak mirip hiu putih. Megalodon berasal dari keluarga ikan lain dan paling mungkin mirip dengan hiu macan pasir raksasa. Moncong pipih, mata kecil. Sirip punggungnya bergerak ke belakang. Hiu pasir mempunyai 2 sirip punggung berukuran hampir sama. Warnanya coklat muda dengan perut putih. Mungkin juga berbintik-bintik merah kecoklatan di seluruh tubuhnya, seperti hiu pasir. Kita terbiasa berpikir bahwa megalodon adalah makhluk yang mengerikan sejak temuan fosil pertamanya, yaitu pada zaman Renaissance. Orang-orang menemukan beberapa gigi di bebatuan. Awalnya dikira lidah naga atau ular. Dan inilah gambar pertama yang menunjukkan seperti apa rupa pemilik gigi-gigi tersebut. Moncong besar dengan hidung mengerikan dan banyak sekali gigi setajam pisau cukur. Kita juga punya bukti bahwa megalodon adalah raja pemburu yang brutal dalam rantai makanan. Senjata pertama mereka adalah pemukul. Namun, megalodon adalah perenang lambat. Dia hanya bisa melaju sampai dengan 18 km per jam. Sebagai perbandingan, hiu putih modern bisa mencapai 50 km per jam dalam mengejar mangsanya. Manusia perenang tercepat hanya bisa mencapai 10 km per jam. Ya, semoga berhasil dengan itu. Tapi, massa megalodon luar biasa besar. Meskipun lambat, pemukulnya memiliki kekuatan luar biasa. Megalodon akan mengejutkan mangsanya. Ia hanya punya 1 peluang untuk memukulnya. Jika meleset, mungkin butuh waktu terlalu lama untuk pukulan yang kedua. Kemampuan bermanuver megalodon bisa dibandingkan dengan truk besar. Tapi jika pukulan itu berhasil, mangsa akan terkejut dan tidak bisa bergerak. Pada titik ini, megalodon membidik titik-titik lemah, seperti sirip dan ekor mangsanya. Ilmuwan telah menemukan banyak fosil paus purba dengan bekas gigi megalodon. Ternyata, hiu raksasa tersebut tahu di mana letak organ vital mangsanya dan bisa menyerangnya. Ketika mangsa lumpuh, megalodon membuka gigi-giginya. Seorang dewasa yang berdiri tegak bisa dengan mudah masuk ke dalam rahangnya yang terbuka. Dan berdasarkan berbagai perkiraan, kekuatan gigitan megalodon hampir 11 ton. Bayangkan,
Bobot 3 mobil SUV terkonsentrasi di ujung sebuah gigi tajam. Itu 9 kali lebih besar dari kekuatan gigitan hiu putih terbesar dan 6 kali kekuatan pemegang rekor gigitan modern, buaya air asin. Nih, lihat peta di mana fosil megalodon ditemukan. Amerika Selatan dan Utara, Eropa, Asia, Australia. Megalodon adalah penguasa semua lautan dan nyaman berada di mana saja di planet kita. Kita bahkan telah menemukan fosil hiu raksasa itu di dalam sedimen air tawar. Mungkin hiu ini tidak takut memasuki sungai untuk berburu. Ilmuwan lain mengatakan mungkin megalodon bahkan bukan predator. Semua ini karena ukurannya. Ikan ini tidak bisa berenang dengan cepat, tidak bisa bergerak cepat seperti hiu putih. Jika mangsa mencoba meloloskan diri, megalodon tidak akan mengejar, sebab dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Masalah lain adalah rangka megalodon. Tulang rawan mereka lebih lemah daripada tulang biasa. Jadi sistem otot hiu raksasa ini tidak sebesar dan sekokoh itu sejak awal. Bahkan mungkin megalodon adalah pemakan bangkai dan tidak pernah berkelahi. Inilah salah satu alasan kenapa hiu-hiu purba menjadi punah. Megalodon suka perairan dangkal yang hangat, dengan suhu berkisar mulai 12 derajat Celcius. Tapi lebih dari 3 juta tahun lalu, iklim menjadi lebih dingin. Ini menghilangkan wilayah dan banyak makanan megalodon. Paus primitif yang menjadi makanan utama hiu raksasa ini mulai menghilang. Predator yang lebih cepat mengambil sisa-sisa makanan tersebut. Megalodon mulai kelaparan. Dalam evolusi, satu pemain baru masuk, paus bergigi, nenek moyang dari paus pembunuh modern. Paus ini hidup dalam gerombolan dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan megalodon. Jadi, seiring waktu, mereka mulai berkompetisi dengan megalodon. Mereka memanfaatkan kecanggungan megalodon. Sekawanan paus pembunuh bisa dengan mudah menang dalam kompetisi melawan seekor hiu raksasa. Banyak ilmuwan percaya, inilah alasan menghilangnya hiu terbesar di dunia tersebut. Tapi ada teori bahwa megalodon masih hidup dan menjelajahi perairan gelap planet kita. Beberapa nelayan Australia diduga telah bertemu dengan hiu berukuran luar biasa. Tapi tak seorang pun bisa mengkonfirmasi kesaksian ini. Penggemar teori ini percaya bahwa hiu raksasa bisa bersembunyi di perairan dalam jauh dari pengamatan manusia. Di Palung Mariana misalnya, ini adalah tempat terdalam di planet kita. Palung ini lebih dalam dari ketika kamu menaruh gunung Everest di dalam laut. Dan kita bahkan telah menemukan gigi megalodon di sana. Tapi, sains bilang bahwa hiu raksasa semacam itu tidak bisa hidup di Palung Mariana karena banyak alasan. Pertama, suhunya terlalu dingin. Mungkin megalodon adalah ikan berdarah dingin, sehingga dia harus menggunakan kehangatan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Tapi, air di Palung Mariana dingin, sekitar 4 derajat Celcius. Itu karena semakin dalam, semakin sedikit sinar matahari yang bisa menembusnya. Alasan kedua adalah tekanan. Tiap kedalaman 10 meter meningkatkan tekanan sebesar 1 atmosfer. Yaitu, di kedalaman 30 meter, air menekan kamu 3 kali lebih kuat daripada yang kamu rasakan di permukaan. Otot-otot dan tulang rawan megalodon yang lemah tidak memungkinkannya menyelam sampai ke dalam Palung Mariana. Dan yang paling penting, makanan. Makin jauh dari permukaan laut, makin sedikit organisme yang hidup. Megalodon terbiasa makan paus primitif yang ukurannya berkisar antara 3 sampai 7 meter. Penghuni Palung Mariana hanyalah ikan-ikan kecil. Megalodon tidak akan bisa menangkapnya. Dan mengingat ukurannya, yang dilakukan megalodon hanyalah makan dan kemudian mencari makanan lagi. Bandingkan bobotnya dengan bobot manusia. Rata-rata manusia dengan berat badan rata-rata 80 kg harus mengasup sekitar 2000 kalori sehari. Bobot megalodon 470 kali lipatnya, sehingga butuh jauh lebih banyak kalori. Jadi, semua ikan penghuni Palung Mariana hampir tidak bisa mencukupi kebutuhan makanan megalodon selama beberapa hari saja. Jadi, semua teori ini tentu saja tidak benar. Tapi, tetap saja berhati-hati di luar sana adalah tindakan cerdas. Tahu kan maksudku? Malam hari, badai dahsyat datang. Kamu tinggal di kota dekat pantai dan melihat laut yang mengamuk dari jendelamu. Petir menyambar langit, ombak besar menerpa pantai, dan hujan mengubah pasirnya menjadi tanah liat basah. Besok pagi pasti ada banyak ikan terdampar di darat, pikirmu. Lalu lanjut tidur. Tiba-tiba, suara aneh membangunkanmu. Kamu mendengar ratusan ribu pasang tangan bertepuk di dekat jendelamu. Kamu keluar dan melihat kerumunan besar orang berdiri di pinggir laut.
Suara tepuk tangan itu makin keras dan ternyata asalnya dari ribuan ikan yang terdampar ke darat. Ikan-ikan itu sudah di sana selama berjam-jam, tapi masih hidup. Semua mengepakkan tubuhnya yang licin ke pasir. Kamu melihat ikan mas, kakap, sarden, dan bahkan beberapa hiu putih besar. Mereka bersemangat sekali sambil mengatup-ngatupkan rahang bergigi besarnya. Entah bagaimana, semua ikan kini bisa menghirup udara seperti manusia. Kamu membantu mengembalikan ikan-ikan ini ke air. Kamu pun melihat mereka berenang ke kedalaman laut. Tapi beberapa justru muncul dan berenang ke permukaan untuk menikmati udara segar. Kamu sudah membantu hampir semua ikan, kecuali hiu. Derek penyelamat pun tiba dan mengangkat semua hiu satu persatu dari ekornya, lalu mengangkut ikan-ikan itu ke laut dan melepasnya. Dari berita, kamu tahu bahwa ikan penghirup udara bukan cuma terdampar di kotamu. Orang-orang menemukan ikan-ikan itu di pantai seluruh dunia. Para ilmuwan dan peneliti kelautan telah menggelar ekspedisi laut untuk mempelajari fenomena unik ini. Sore harinya, mereka mengumumkan hasil penelitian ini. Kini, semua makhluk laut berinsang juga bisa bernapas lewat paru-paru yang baru berkembang. Mereka bisa bertahan di darat selama yang mereka mau. Mereka cuma perlu minum air, sama seperti makhluk hidup lain. Ikan menghirup air dan meneruskannya ke insang. Insang punya reseptor khusus yang menarik udara dari air dan mengirimkannya ke aliran darah. Dengan begini, tubuh mereka menerima asupan oksigen yang dibutuhkan untuk hidup. Setelah itu, karbon dioksida terbentuk. Karbon dioksida memasuki darah ikan, lalu melewati insang dan dilepaskan kembali ke air. Kemampuan bernapas lewat insang tetap tidak berubah. Anatomi makhluk-makhluk ini saja yang berubah. Mereka punya paru-paru dan saluran pernapasan. Saat ikan ada di air, saluran ini tertutup dan menghalangi akses ke paru-parunya. Dengan begini, air tidak masuk ke sana. Tapi saat ada di permukaan, ikan menutup insangnya dan membuka akses ke paru-parunya lewat mulut. Metamorfosis yang luar biasa ini belum membawa perubahan signifikan kepada dunia. Ingat ya, belum. Lumba-lumba dan paus juga punya paru-paru. Udara masuk lewat lubang hidung mereka yang terletak di atas kepala. Lubang ini disebut lubang sembur atau blowhole. Lumba-lumba naik ke permukaan, mengisi paru-parunya dengan udara dan kembali lagi ke dalam air selama beberapa menit. Sekarang bukan cuma lumba-lumba, tapi semua makhluk laut juga berenang di dekat permukaan. Kamu naik kapal untuk melakukan perjalanan laut dan menyaksikan fenomena yang mengejutkan ini dengan mata kepalamu sendiri. Makin jauh dari pantai, makin banyak ikan yang terlihat di air. Semuanya melompat tinggi dan menyelam lagi seperti lumba-lumba. Sepertinya mereka senang punya kemampuan baru ini. Jumlahnya banyak sekali. Puluhan ikan melompat ke kapalmu. Kamu pun melemparnya kembali ke laut. Kamu melihat sirip besar dan mematikan mesin kapalmu. Seekor hiu berenang beberapa ratus meter darimu. Ukurannya sebesar kapalmu. Untungnya dia sibuk dengan ikan lain yang takkan memburumu. Kamu pun berbalik dan kembali ke pantai. Senja tiba. Lampu kota mulai menyala. Laut dipenuhi ubur-ubur dan fitoplankton yang bersinar. Karena makhluk-makhluk ini, air lautnya berkilau ungu biru. Kamu terpesona oleh pemandangan ini dan menyadari lampu-lampu di kota tiba-tiba mati. Kamu mendengar orang-orang menjerit. Makin dekat pantai, makin keras jeritannya. Dan ada suara seperti sesuatu yang dihancurkan. Akhirnya, kamu sampai di dermaga, turun dari kapal dan melihatnya. Ternyata, tanggul pantai sudah hancur. Banyak kapal terbalik, lampu jalan rusak, dan kabel listrik putus. Kamu melihat jejak lendir transparan panjang dari dermaga ke kota. Kamu terpeleset lendir ini beberapa kali. Jalanan kosong, mobil-mobil ditinggalkan, jendela rumah pecah. Ada sampah di mana-mana, dan jalanan juga ditutupi lendir. Kamu mendengar suara keras datang dari gang gelap. Suara itu mendekatimu. Gurita kecil muncul di jalan. Dia bergerak mirip laba-laba. Dengan bantuan tentakelnya, makhluk itu naik ke mobil, melompat ke dinding dan merangkak naik. Setelah itu, gurita lain keluar. Yang lain pun mengikuti. Ada juga yang datang mendekatimu. Kamu pun melangkah mundur. Makin banyak cumi-cumi dan gurita muncul dari gang gelap tadi. Sebagiannya seukuran mobil. Kamu melihat sepeda tergeletak di jalan dan langsung menaikinya. Kamu mengayuh di sepanjang jalanan yang sepi dengan gerombolan gurita menggeliat di belakangmu. Jalanan di bawah roda sepedamu mulai bergetar. Kamu mendengar raungan memekakan telinga dari monster yang tidak dikenal. Kamu melihat ke belakang dan langsung menyesal.
Monster raksasa seukuran gedung 5 lantai dan mirip gurita menghancurkan dinding perumahan di sekitarnya dengan satu sapuan tentakel kolosalnya. Makhluk ini keluar dari sudut tergelap laut. Sejak mendapatkan sepasang paru-paru baru, dia ingin sekali menghirup udara yang segar dan bersih. Naluri membawanya ke permukaan dan di sana ada banyak makanan. Lampu-lampu kota menarik perhatian sang kraken. Dengan tentakel yang besar, sang kraken menempel di dinding gedung-gedung dan jalanan untuk mengejarmu. Kamu melihat terowongan di depan. Kamu mengayuh pedal sepedamu sekuat mungkin dan berhasil masuk. Tapi kemudian, kamu mendengar suara aneh di belakang. Kraken tadi, seperti gurita, tidak punya kerangka internal. Tubuhnya cuma terdiri dari otot. Oleh sebab itu, dia dapat masuk ke dalam lubang apapun, layaknya cairan. Sang kraken mengejarmu ke dalam terowongan, mirip ular dengan puluhan ekor. Tapi kecepatannya melambat. Kamu mengayuh makin cepat dan keluar dari terowongan. Meski takut, kamu bersepeda secepat mungkin dan sampai di kota terdekat keesokan paginya. Di sini, kamu bertemu semua tetanggamu dan baru tahu bahwa banyak monster laut tiba-tiba muncul di kota dekat pantai di seluruh dunia. Untungnya, mereka tidak tinggal lama di daratan. Mereka sudah hidup di kedalaman laut yang dingin selama bertahun-tahun dan kulitnya tak tahan terhadap sinar matahari. Saat fajar, semua monster kembali ke air. Namun, hiu dan makhluk laut lain lebih sering datang ke pantai untuk mencari makan siang. Bertahun-tahun telah berlalu, dan mereka sudah belajar bertahan hidup di darat. Mereka mengepakkan ekor mereka, mendorong maju menggunakan sirip, dan bergerak dengan canggung di sepanjang jalan. Penduduk kota pesisir pantai membangun tembok besar di sepanjang pantai untuk menghentikan serangan ikan dan gurita raksasa. Semua makhluk laut kini menerima jumlah oksigen yang 2 kali lebih besar. Mereka menghirupnya lewat insang dan mengisi paru-parunya. Berkat ini, darah di tubuh mereka bersirkulasi dengan lebih baik dan lebih cepat. Jadi, otot-otot mereka lebih kuat dan otak mereka lebih pintar. Menangkap ikan menjadi sangat sulit. Mereka bisa dengan mudah keluar dari jaring dan melompat keluar kapal. Fenomena ini meningkatkan populasi semua hewan laut, terutama hiu. Pergi naik kapal apapun kini menjadi tidak aman. Kapal nelayan kecil bisa dengan mudah dihancurkan hiu. Kapal pesiar besar mungkin bertemu cumi-cumi raksasa. Ratusan dan ribuan tahun berlalu, makin banyak ikan merambah ke darat. Evolusi mengubah struktur tubuh mereka dengan sangat cepat. Beberapa ikan sudah punya anggota gerak panjang. Kulit mereka menjadi sedikit lebih kasar. Sirip dan ekor mereka tetap ada, tapi cakar mereka lebih panjang. Bayangkanlah hiu dengan anggota gerak buaya. Beginilah bentuk sebagian besar ikan. Jutaan tahun evolusi berlalu dan ikan bakal jadi mirip manusia. Tapi kulit mereka dipenuhi sisik, dengan sirip kecil di balik telinga dan sirip besar di punggung. Saat itu terjadi, manusia telah menduduki banyak planet lain dan ikan akan menjadi penguasa bumi. Kamu bakal ngeri nggak nih setelah tahu fakta ini? Ternyata sejumlah hiu bisa loh memuntahkan isi perutnya, kemudian menelan muntahannya lagi. Mayoritas hiu suka makan besar, tapi pencernaannya nggak bisa memproses semua makanan yang ditelan. Cangkang dan paruh kura-kura, bulu dan tulang burung, capit lobster, dan benda asing lain perlu dibuang. Jadi, hewan laut ini akan melepeh perut dan seisinya, kemudian memasukkannya lagi ke tempat semula. Proses ini biasanya cuma berlangsung selama sedetik. Hiu putih besar dan hiu mako punya sistem pemanasan mata khusus. Retinanya bisa menghangatkan mata dan otak. Selain untuk mempertajam deteksi gerakan, sistem ini juga bisa meningkatkan resolusinya. Hiu mako juga sering berenang vertikal saat melewati air yang suhunya berubah. Nggak seperti kebanyakan manusia yang cuma bisa menggerakkan satu rahang. Hiu bisa menggerakkan keduanya dengan leluasa. Dengan begini, cengkeramannya lebih kuat dan proses mengunyahnya lebih cepat dan lumat. Kok serem ya? Dalam sekali bereproduksi, hiu bisa menghasilkan banyak anak sekaligus. Meskipun jumlahnya bervariasi untuk tiap spesies. Hiu biru, misalnya, saat berkembang biak, ia bisa punya lebih dari 130 anak sekaligus. Gigitan hiu putih besar lebih kuat daripada mayoritas kucing hutan. Pemburu bawah air sepanjang 6 meter ini bisa menghasilkan kekuatan lebih dari 276 kg per cm persegi, atau 4 kali lipatnya kekuatan singa dan harimau. Manusia jelas kalah jauh lah, karena kekuatan gigitannya cuma 10-14 kg per cm persegi.
Hiu bengkak melindungi dirinya dengan minum banyak air agar tubuhnya membesar 2 kali lipat. Tujuannya untuk menakut-nakuti predator. Seumur hidup, gigi hiu bisa sebanyak 50.000, tapi nggak semuanya kuat. Yang terkuat dan terbesar berada di depan, sedangkan yang kecil dan kurang kuat berada di belakang. Meski begitu, kalau gigi depannya rusak, gigi yang lebih lemah juga bisa menggantikannya. Pertumbuhannya bisa begini karena akar giginya nggak terlalu dalam seperti gigi manusia, sehingga bisa digerakkan. Tekstur kulit hiu mirip dengan amplas karena terdiri dari sisik mirip gigi kecil. Karena sisiknya mengarah ke ekor, gesekan dengan air jadi berkurang. Hiu paus punya kulit super tebal. Di beberapa bagian tubuh kulitnya bisa setebal 15 cm. Teksturnya termasuk paling keras di dunia binatang. Untuk mengambil sampel darahnya, para ilmuwan perlu berusaha ekstra keras. Indra penciuman hiu sangat tajam, dan rupanya ada indera tambahan yang dipakai untuk mendeteksi hewan lain. Di sekitar kepala, lubang hidung, dan di bawah moncongnya terdapat pori-pori khusus. Organ khusus ini berfungsi seperti penglihatan kedua. Tiap makhluk hidup menghasilkan medan listrik kecil. Dengan pori-pori ini, hiu bisa melihat medan listrik ini, sehingga bisa tahu lokasi hewan lain. Pendengaran hiu juga tajam. Bahkan, ia bisa mendengar calon mangsanya dari jarak 914 meter. Hiu juga bisa menangkap suara berfrekuensi rendah, seperti suara yang dihasilkan oleh jaringan otot ikan. Hiu sudah ada di muka bumi sekitar 400 juta tahun dan telah melewati 4 dari 5 kepunahan massal. Umurnya jauh lebih tua dari Gunung Everest, manusia, dinosaurus, dan bahkan tumbuhan. Hewan jumbo ini sudah ada saat terumbu karang baru mulai terbentuk. Spesies hiu putih besar dan hiu raksasa bisa melompat dari air. Kedua spesies ini tercatat mampu melompat lebih dari 2,5 meter ke udara. Dengan manuver ini, mangsa anjing laut dan burung laut jadi lebih mudah ditangkap. Selain di Afrika Selatan, hiu yang melompat dari air sangat jarang dijumpai. Kerangka hiu terbuat dari otot dan tulang rawan. Karena nggak begitu padat, bobotnya jadi lebih ringan. Hiu pun jadi lebih fleksibel dan bisa menukik tajam saat mengejar mangsa. Kepala hiu martil berbentuk unik untuk membantu memperluas pandangan hingga 360 derajat. Matanya agak miring ke depan, sehingga bidang pandangannya saling tumpang tindih. Rahang hiu goblin yang nyermin nempel di ligamen lentur. Rahang ini bisa terlontar dari moncongnya sejauh 8 cm. Oleh karenanya, hiu goblin bisa melempar mulutnya ke depan untuk menangkap mangsanya. Hiu nggak beristirahat seperti kita. Sebagian spesiesnya terus berenang-renang tanpa henti. Hal ini dilakukan agar air di dalam insang terus mengalir, sehingga monster ini tetap bernafas. Sebagian lainnya bisa beristirahat dalam keadaan setengah sadar, jadi waktu tidurnya memang khusus. Hiu juga nggak punya kelopak mata, makanya mata hiu terus terbuka dan pupilnya selalu mengawasi kondisi sekitar. Selain itu, mulutnya terus terbuka agar air bisa masuk melewati insang. Hiu bisa berenang sangat jauh tanpa istirahat karena pola tidurnya aneh. Malahan, hiu putih besar bisa berenang sampai 3.200 km tanpa berhenti untuk makan ataupun beristirahat. Wah, memangnya nggak kelaparan? Primadona laut ini memanfaatkan lemak di dalam hatinya, yang bobotnya bisa sampai sepertiga berat tubuhnya. Dan ternyata, hiu nggak bisa berenang mundur loh. Ekornya bergerak ke depan, sedangkan sirip di dadanya membantu berbelok dan menjaga keseimbangan. Jadi intinya, anatomi hiu dirancang agar ia cuma bisa bergerak maju. Hiu nggak punya pita suara, sehingga nggak bisa bersuara untuk saling berkomunikasi maupun mengekspresikan emosi. Ia harus menggerakkan tubuhnya dengan berputar atau berbalik. Habitat hiu ada di seluruh samudra, tapi sebagian spesies juga hidup di sungai dan danau air tawar. Misalnya, hiu banteng yang pernah ditemukan di sungai tropis. Spesies ini diketahui bisa hidup di air tawar dan air asin. Hiu terkecil di dunia bernama hiu lentera kerdil. Hiu mungil ini cuma tumbuh sampai 20 cm. Meskipun tubuhnya kecil, ia bukan sembarangan hiu loh. Sebagian organnya bisa memancarkan cahaya, dan karena hidup di perairan dangkal, hiu ini berkamuflase di bawah sinar matahari.
Hiu biru suka banget makan, bahkan bisa melebihi porsi yang seharusnya. Sebagian makanannya dibiarkan nggak tercerna selama berminggu-minggu sebagai cadangan energi. Hiu punya organ yang terlihat mirip lidah, namanya basihyal, dan letaknya ada di depan tulang rawan, memanjang dari dada menuju mulutnya. Organ ini nggak bisa digerakkan dan fungsinya kurang diketahui. Meski mirip lidah, basihyal nggak membantu dalam proses pencernaan makanan. Organ ini juga bukan termasuk indera pengecap. Fungsinya cuma menopang sejumlah tulang yang terhubung ke insang. Di antara 500 spesies hiu di seluruh dunia, sebagian memang terlihat unik. Misalnya saja, hiu goblin, hiu raksasa, dan hiu pemotong kue. Ukurannya bervariasi, dari sekian sentimeter hingga bermeter-meter. Habitatnya juga beragam. Hiu harimau bisa melahap sembarang benda yang ditemuinya, mulai dari kamera video, uang, plat nomor kendaraan, tali anabul, dan lain-lain. Kulit hiu paus membentuk pola yang unik, bintik dan garisnya bisa digunakan untuk mengidentifikasi tiap individu, mirip sidik jari pada manusia. Hiu 6 insang bisa menyelam sangat dalam, kurang lebih setinggi 5 gedung Empire State. Saat lahir, gizinya juga sudah terpenuhi, dan setelah pergi dari induknya, anakan hiu ini nggak perlu mencari makan hingga berminggu-minggu. Kamu berada di kawasan Taman Marga Satwa yang indah, tapi terbengkalai. Kandang hewannya dipenuhi rerumputan liar, pondok-pondok kecil berjajar tak terurus, sarang laba-laba serta jamur bertebaran. Saat memasuki bangunan gelap, kamu langsung disambut oleh cahaya hijau di hadapanmu. Kamu pun mendekatinya, dan matamu tertuju pada tangki air berukuran besar. Airnya berwarna kehijauan, tapi yang lebih memikatmu justru siluet binatang jumbo di dalamnya. Ternyata hiu putih besar. Tubuhnya masih tetap utuh karena terendam dalam larutan formalin. Pada tahun 2012, Wildlife Wonderland di Australia menutup tamannya. Seluruh hewan yang ada di situ kemudian dipindahkan, tapi hiu ini terlupakan. Tahun 2018, seorang penjelajah kota, Luke McPherson, mendatangi tempat ini dan memposting video hiu yang diawetkan. Videonya telah ditonton sebanyak jutaan kali dan kemudian hiu ini dinamai Rosie. Tak lama kemudian, taman ini mulai menarik perhatian banyak wisatawan. Sayangnya, sebagian dari mereka melakukan aksi vandalisme. Akuariumnya dirusak dan penuh dengan grafiti. Banyak orang mendesak agar dilakukan langkah perlindungan. Maka, beberapa bulan kemudian, saat kondisinya rusak parah, tangki hiu ini dipindahkan ke pusat pameran yang masih beroperasi. Mereka merestorasinya, lalu mengganti cairan di dalamnya agar penampilan si hiu tetap terjaga. Tempat terbengkalai berikutnya jauh lebih menakutkan. Mungkin inilah yang jadi daya tariknya. Kita menuju Republik Ceko, tepatnya di desa kecil Lukova. Pemandangan di sini sangat cantik, rumah-rumahnya mungil, jalanannya asri, dan alamnya juga kaya. Di balik pepohonan, kamu bisa melihat siluet kapel tua. Dari penampilan luarnya saja, kamu bisa tahu kalau tempat ini benar-benar tak terjamah. Batu bata di dindingnya telah usang, catnya memudar, atap logamnya juga berkarat. Kelihatannya kok menyeramkan ya, tapi kamu terus melangkah masuk. Saat malam hari, suasananya sangat mencekam. Para pengunjung pasti akan lari tunggang langgang sambil menjerit sejadinya saat melihat penghuni kapel ini. Ada yang duduk di kursi dan ada juga yang berdiri. Tapi mereka tidak bergerak kok, karena cuma patung plester. Yang bikin merinding justru patung-patung ini berselimut kain putih. Pada tahun 1968, atap kapel ini mulai lapuk dan akhirnya runtuh. Penduduk sekitar tidak lagi mengunjungi tempat ini. Dan pada tahun 2014, seorang seniman membuat patung plester lalu menaruhnya di sini untuk memberi kesan seolah kapelnya berhantu. Instalasi seni ini telah menarik wisatawan dari seluruh dunia dan berhasil menggalang dana yang kemudian digunakan untuk merestorasi kapel ini. Kita singgah di Amerika Serikat sambil menyusuri Fashion Highway. Di kedua sisi jalan ini terdapat hutan lebat. Mobilmu berhenti dan kamu segera keluar. Untuk bisa menyaksikan keanehan yang sudah beredar luas itu, kamu perlu memasuki hutan, menyusuri semak, lumpur, pepohonan, dan akhirnya sampai juga. Tidak ada yang istimewa kok. Tapi kemudian kamu mendongak. Ada sepeda merah berkarat menempel di batang pohon. Sepeda ini sudah jadi bagian dari hutan.
Roda dan setangnya mencuat, tapi bagian lainnya ada di dalam batang pohon. Rupanya, pada tahun 1954, seorang anak laki-laki yang tinggal di dekat situ mendapat hadiah sepeda. Tapi dia tidak suka dengan hadiahnya itu. Rodanya sangat tipis dan keras. Model stangnya mirip dengan sepeda beroda 3. Suatu hari, anak ini bermain di hutan bersama teman-temannya dan cuma dia yang membawa sepeda. Saat temannya pulang, dia menyandarkan sepedanya begitu saja di pohon. Pohon itu terus tumbuh dan sepedanya menempel di situ. Oke, saatnya beralih ke tempat yang lebih hangat. Kita menuju tengah-tengah gurun pasir di California Selatan. Mataharinya sangat terik dan tidak ada siapapun di sana. Cuma pasir, semak kering, dan pegunungan di kejauhan. Setelah beberapa jam, kamu makin kehausan. Mataharinya terus menyengat kulitmu. Dan tiba-tiba kamu melihat air. Atau cuma fata morgana. Dengan harapan besar, kamu mendekatinya. Hore! Ternyata memang air. Tapi bukan oasis. Di tengah-tengah gurun pasir, ada kolam renang tak bertuan. Pasti seger tuh kalau bisa nyemplung ke air. Nama kolam ini Social Pool. Seorang seniman telah membangunnya pada musim panas tahun 2014. Siapapun memang bisa menggunakan kolam ini, tapi cuma segelintir yang bisa menemukannya. Dan sayangnya, saat ini cuma tersisa kolam kosong. Tempat terbengkalai tidak melulu bernuansa seram dan aneh. Sebagian tempat juga menyimpan kekayaan. Nah, kita lanjut ke Pigalle, kawasan distrik lampu merah di Paris. Ini memang kawasan perumahan dan sama sekali tidak terbengkalai. Saat menuju salah satu rumah, kamu berpapasan dengan orang-orang yang sedang memeriksa isi kotak surat di pintu masuk. Kamu menaiki tangga dan berhenti di salah satu pintu apartemen. Terlihat reot, kamu pun membukanya dan melangkah masuk. Seisi apartemen mengingatkanmu pada adegan menyeramkan dalam film horor. Semua perabot dan hiasannya terlihat kuno. Apartemen itu terlihat begitu klasik. Setiap jengkalnya diselimuti debu tebal, boneka dan mainan antik berserakan di atas meja serta lantai. Tambah serem deh kalau kamu juga menyalakan kotak musik. Udah kayak setting di film horor. Rasanya seperti melakukan perjalanan waktu ke era seabad yang lalu. Dan memang begitu. Pemiliknya telah pergi dari apartemen ini sejak tahun 1940-an. Dia menelantarkannya begitu saja. Apartemen ini tetap tak tersentuh selama 70 tahun. Baru kemudian ditemukan pada tahun 2010 saat petugas mulai mengevaluasi properti si pemilik. Dia tinggal di tempat lain dan tidak memberitahu siapapun soal apartemen ini. Saat tim penaksir membuka apartemen ini, mereka menemukan puluhan lukisan Giovanni Boldini yang dibuat pada abad ke-19. Lukisan ini dijual seharga 37 triliun rupiah. Sekarang kita pergi ke gurun pasir lain di Namibia. Di antara gumuk pasir, tak jauh dari bibir pantai, kamu bisa melihat laguna kering dan bangkai kapal tua yang setengah terkubur dalam pasir. Kapal laut milik Portugis ini sudah berumur sekitar 500 tahun. Awalnya, kapal ini mengangkat sauhnya dari Lisbon pada tahun 1533 dan hilang di dekat kota tambang berlian di Namibia. Kalau kamu mengamati lebih dekat, kamu bisa menemukan bagian kapal dari zaman itu. Tapi bagian yang paling menariknya, ada bagian yang berisi koin emas. Nilai seluruh kapal ini sekaligus harta karunnya diperkirakan lebih dari 177 triliun rupiah. Para geolog menemukan bangkai kapal ini pada tahun 2008, tapi kemegahannya baru terungkap 8 tahun kemudian. Oke, saatnya menyusuri jalanan kota New York melewati gang-gang kosong. Sesekali, kamu melihat tong sampah. Ada kotak kanvas yang mencuat dari tong sampah itu. Saat mengambilnya, kamu bisa melihat lukisan kanvas. Gambarnya memang tidak begitu jelas, tapi cantik sekali. Masa iya karya seni ditaruh di tong sampah? Bawa pulang saja kalau begitu. Selama 4 tahun, kamu terus menggali informasi tentang lukisan ini. Dan suatu hari, kamu dapat info dari situs web tentang barang antik. Kalau lukisan ini sebenarnya mahakarya seni yang dicuri. Harganya puluhan miliar rupiah. Inilah yang dialami oleh seorang wanita asal New York pada tahun 2003. Saat melihatnya di tong sampah, dia langsung tahu lukisan itu punya aura tersendiri. Kemudian dia tahu kalau lukisan itu dicuri pada tahun 1989. Setelah mengembalikan mahakarya itu, dia menerima imbalan sebesar 225 juta rupiah. Lukisan itu bernama Tres Personajes.
dan dilukis oleh Rufino Tamayo, seniman asal Meksiko pada 1970-an. Seorang kolektor membeli karya seni ini sebagai hadiah untuk istrinya, tapi beberapa tahun kemudian, lukisan ini dicuri saat pasangan ini pindah rumah. Kita akhiri perjalanan ini dengan temuan besar dari segi ukurannya dan juga nilainya. Saat ini kita berada di Turki. Karena sudah lama tinggal di rumah bergaya klasik, kamu ingin mengubah penampilannya. Kemudian, kamu menyingkirkan semua barang bekas yang ada. Oh ya, di rumahmu kan ada ruang bawah tanah. Sebelumnya, kamu tidak pernah menjamahnya. Tapi kali ini, kamu ingin mengubahnya menjadi ruangan lain. Saat menghancurkan dindingnya, kamu melihat terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Terdorong oleh rasa penasaran, kamu pun memasukinya. Ternyata terowongan ini membawamu ke ruang rahasia sekaligus kota bawah tanah yang berukuran besar. Tahun 1964, seorang pria asal Turki menemukan kota kuno sedalam 18 lantai di bawah tanah. Kota ini bisa memuat 20.000 orang, hewan ternak, dan pasokan makanan. Di dalamnya tidak cuma ada terowongan yang berliku, tapi juga ada kapel, sekolah, kandang kuda, dapur, dan semua perlengkapan yang dimiliki suatu peradaban. Kota ini didirikan pada zaman Bizantium lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kemungkinan berfungsi sebagai tempat berlindung dari bencana alam dan perang. Oke, detail terkerennya nih. Tempat ini bukan cuma jadi kota bawah tanah loh, tapi juga terhubung dengan terowongan lain sepanjang berkilo-kilometer.